Pemirsa, PDIP semakin lantang melontarkan kritikan keras kepada pemerintahan Joko Widodo pasca majunya Gibran dalam Pilpres 2024. Namun kritikan PDIP pada pemerintah seperti menampar muka sendiri karena PDIP hingga saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singlenya. Nggak tahu skala 1 sampai 10 kira-kira. Ya dengan basis ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Mendekati masa kampanye, PDI Perjuangan semakin kencang menabuh genderang. Mereka bertubi-tubi mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejumlah kader PDIP termasuk ketua umumnya bergantian melontarkan narasi negatif. Jadi ini yang kamu bikin Indonesia Raya, kalau saya lawan kamu kalau kamu mau bikin semuanya begitu. Ya loh, kalau mau ditanyakan ini politik sekarang apa? Kalau ada yang mau bikin seperti itu, artinya hanya berkuasa untuk kekuasaan. Nah, Kritikan keras PDIP bermuasal pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024. Isu wacana 3 periode, Jokowi meninggalkan PDIP hingga tekanan pemerintah pada koalisi Ganjar Mahfud MD mereka mainkan dalam irama keras. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam menilai serangan PDIP bertujuan menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran. Kritik ini saya pikir adalah sebuah upaya untuk mendelegitimasi kredibilitas pasangan Prabowo Gibran yang dianggap sebagai salah satu rival terberat Ganjar Mahfud, termasuk dari kubu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sedangkan pakar politik UNJ Ubedillah Badrun membaca sikap PDIP karena adanya dinamika di masyarakat. Ia bahkan memprediksi PDIP akan mundur dari pemerintahan. Jadi secara substantif mungkin PDIP menangkap keinginan rakyat sehingga kemudian PDIP berbalik memilih jalan oposisi meskipun dia berada dalam barisan kekuasaan. Itu secara substansi politik. Tapi secara formal politik ini yang menjadi persoalan karena PDIP berada di dalam barisan kekuasaan, tapi dia melakukan kritik yang tajam terhadap pemerintahan. Kritik keras PDIP atas putusan MK bisa berimbas positif pada Ganjar Mahfud, sekaligus menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran. Ketika Ganjar melakukan kritik terhadap pemerintahan hari ini, yang bahkan dia memberi rapot merah dalam penegakan hukum misalnya, karena saya kira Ganjar merujuk pada data putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena itu meruntuhkan lembaga penting negara, dia berikan rapot merah, itu publik kalau menilainya positif, ini berarti Ganjar punya sikap yang clear dalam soal Mahkamah Konstitusi, itu akan positif menilainya. Namun, mengangkat isu penegakan hukum berpotensi menjadi bumerang. Pasalnya, Mahfud MD merupakan Menko Polhukam dan Menkumham diemban oleh kader PDIP. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang signifikan, tetapi sekali lagi bahwa statement dari Mas Ganjar yang mencoba untuk menyampaikan narasi kritis terhadap aspek penegakan hukum, tentu ini adalah sebuah langkah yang menampar muka sendiri, karena bagaimanapun juga Pak Mahfud MD adalah calon wakil presiden di kubu PDIP, dan beliau yang juga memiliki tanggung jawab besar sebagai Menko Polhukam. Dan di saat yang sama, Menteri Hukum dan HAM juga dijabat oleh kader terbaik PDIP, yaitu Pak Yasona Lauli. Kritik keras yang dilancarkan PDIP di satu sisi mendapatkan respon positif dari masyarakat menengah terdidik. Namun di sisi lain justru menurunkan elektabilitas Ganjar, termasuk di Jawa Tengah. Dalam konteks tertentu, ini akan memberikan dampak elektoral, terutama narasi kritis ini akan mendapatkan persepsi yang positif, terutama dari segmen kelas menengah terdidik atau dari kalangan masyarakat sipil atau civil society
Tetapi pada saat yang sama, kalau misal kemudian kita trace back kepada basis data survei yang ada, bagaimana Mas Ganjar mulai mengalami penurunan elektabilitas, terutama di segmen masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama tercermin di Jawa Tengah itu sendiri, di mana statement-statement kritis dari Mas Ganjar kepada pemerintahan Jokowi justru berpeluang mengalami degradasi dukungan, terutama dari kelompok basis pemilih loyal Jokowi yang berada di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Untuk bisa mendulang insentif elektoral, PDIP memiliki PR menjelaskan posisinya dalam 9 tahun pemerintahan Jokowi. Sebagai pengusung utama dan jumlah menteri terbanyak, PDIP dinilai memiliki andil atas kondisi saat ini. Narasi kritis itu juga membuka sebuah pertanyaan besar. Kalau misal ada kritik terhadap praktik demokrasi di pemerintahan Jokowi saat ini, pertanyaan sederhana untuk PDIP, where have you been? Kemana saja kemarin selama 9 tahun di pemerintahan, tetapi tentu dari kalangan masyarakat sipil juga menyampaikan aspirasi tentang potensi atau sejumlah fakta di mana ada semacam kemunduran demokrasi atau democratic regression. Posisi PDIP yang berdiri di dua kaki juga bisa memunculkan persepsi bahwa mereka tidak serius bersikap. Dampaknya akan berbeda jika mereka berani mengambil posisi tegas. Tapi kita hanya bisa membaca kecenderungan bahwa arus publik memang ada yang menghendaki terjadinya perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan. Itu yang ditangkap oleh Ganjar, yang ditangkap oleh PDIP. Jadi memang PDIP merasakan momentum itu sehingga dia berbalik. Tapi akan menjadi makin clear sikap PDIP itu artinya tidak melakukan semacam gimmick politik atau dramaturgi politik jika PDIP kemudian dengan tegas pada akhirnya menarik seluruh menterinya di dalam barisan kabinet pemerintahan Joko Widodo. Saya kira itu. Sepanjang itu tidak dilakukan ya mungkin masih levelnya setengah gimmick, setengah serius. Memilih menjadi lawan ataupun kawan merupakan sebuah keniscayaan untuk bisa memenangkan pertarungan. Tanpa positioning yang jelas, sebuah pukulan justru menjadi tamparan bagi muka sendiri.